Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah. Qala Rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab yang berisi tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan adab-adab dan akhlak yang mulia yang dianjurkan dan diajarkan dalam agama Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, kita sudah sampai pada bab yang ke-11, pada hadits yang ke-22, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, babu man barra walidayhi zadallahu fi umrihi. Bab barang siapa yang berbakti kepada ayahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan umurnya. Nah, kata beliau rahimahullah taala, haddatsana Asbagh bin al-Faraj qala akhbarani Ibnu Wahb an Yahya bin Ayyub an Zabban ibn Faid an Zabban ibn Faid an Sahal bin Mu'ad an abihi qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man barra walidayhi tuba lahu. Barang siapa yang berbakti kepada ayahnya, kepada bapaknya, maka tuba lahu, maka beruntunglah dia. Nah, tuba lahu, tuba untuknya. Nah, tuba ini sebagian ulama menafsirkan atau mensyarah hadits ini, tuba yang dimaksud adalah nama surga. Ya, artinya baginya surga tuba. Ada juga yang mengatakan tuba itu pohon, ya, pohon yang ada di surga. Baginya pohon tuba di surga. Ya, sama saja, artinya dia masuk surga. Nah, ada tafsir yang ketiga, yaitu tuba yang dimaksud adalah as-sa'adah. As-sa'adah, kebahagiaan. Kebahagiaan bagi seseorang yang berbakti kepada ayahnya atau bapaknya. Tafsir yang keempat, tuba yang dimaksud di sini adalah al-khair, kebaikan. Nah, jadi kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya atau berbakti kepada bapaknya atau ayahnya, maka dia mendapatkan kebaikan ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Tuba untuknya, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan umurnya. Allah Subhanahu wa taala tambah umurnya, ini diperpanjang umurnya. Ya, panjang umur. Nah, Masya Allah taala. Panjangnya umur di sini ya,
Panjang umur di sini itu sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Allahul Mahfuz. Jadi panjang atau tidaknya itu sudah ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di Allahul Mahfuz. Dan apa yang Allah takdirkan di Allahul Mahfuz itu tidak berubah. Nah, tetap seperti itu sampai datangnya hari kiamat. Nah, Masya Allah Ta'ala. Atau sampai dia dimasukkan ke dalam surga akhir dari kehidupannya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Hadits ini menunjukkan kepada kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang keutamaan orang yang berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada bapaknya. Dia akan mendapatkan surga atau kebaikan atau kebahagiaan. Allah berikan dia surga atau pohon di surga, atau Allah berikan dia kebahagiaan atau kebaikan. Dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya umurnya, Allah panjangkan umurnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, babun la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab tentang tidak boleh beristighfar, ini memohonkan ampunan kepada ayahnya yang musyrik. Ya. Tidak boleh memohonkan ampunan, ya, minta pengampunan kepada Allah bagi seorang yang musyrik, walaupun itu bapaknya. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Ishaq, qala akhbarana Ali bin Husain, qala haddatsani abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimata an Ibn Abbasin fi qawlihi azza wa jalla imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ila qawlihi kama rabbayani shaghira. Dari sahabat Abdullah bin Abbas dari radhiyallahu taala anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma. Dan jika salah seorang di antara orang tuamu atau kilahuma atau kedua-duanya engkau dapatkan mereka berdua sudah kibar, berumur senja, berumur sudah tua, ya, maka fala taqul lahumā uffin, jangan kamu mengatakan kepadanya uff, ya, kepada keduanya atau salah satunya, enggak boleh, ya, dilarang. Sampai akhir dari ayat, ya, kama rabbayani shaghira, ini doa agar kita diampuni, agar kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah sebagaimana mereka jaga kita. Nah, fa nasakhatha al-ayatul lati fi bara'ah. Ayat ini dihapus, ya, hukumnya, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bara'ah ayat 113. Allah berfirman, "Maka an-nabiyyu walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, ya, untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah orang atau kerabat terdekatnya. Ya. Nah, tidak diperbolehkan. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka, ya, bagi orang-orang beriman itu bahwasanya mereka adalah orang-orang merupakan penduduk api neraka jahanam. Nah, maksudnya apa? Kalau ada seseorang, ya, orang tuanya masih musyrik atau belum masuk Islam, ya, maka selama ini maka dia boleh doakan orang tuanya itu untuk masuk ke dalam Islam. Nah, akan tetapi kalau orang tuanya meninggal di atas kekafirannya, meninggal di atas kesyirikannya, dan dia lihat dan tahu perkara tersebut, maka itu artinya kedua orang tuanya atau salah seorang dari orang tuanya yang musyrik atau yang kafir itu mati di atas kekafiran. Oleh karena itu tidak boleh untuk dimintakan ampunan untuk mereka. Nah,
Makanya Allah larang Nabi Muhammad SAW, demikian pula orang-orang yang beriman. Ya. Dilarang untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang yang mati di atas kesyirikan atau orang-orang yang mati di atas kekafiran. Nah, Masya Allah Ta'ala. Walaupun orang tersebut adalah kerabat terdekatnya, walaupun ibunya, walaupun ayahnya, tidak diperbolehkan. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ikhwani wa akhwati fillahi, rahimani wa rahimakumullah, tentang bahayanya perbuatan syirik kepada Allah. Bahayanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada orang yang wajib kita berbakti saja, yaitu seperti kepada kedua orang tua, ya, kalau mereka mati atau meninggal dunia, wafat di atas kesyirikan, wafat di atas kekafiran, maka tidak boleh kita doakan mereka. Padahal berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat besar, yang Allah perintahkan, ya, dan sering digandengkan setelah disebutkan tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Allah perintahkan untuk menyembah atau beribadah hanya kepada Allah, Allah sebutkan, ya, wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbakti. Menunjukkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan ibadah yang sangat besar, karena datang setelah perintah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Entah itu dalam hadis atau dalam ayat, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bersamaan dengan itu, jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah haramkan, ya, Allah haramkan atas kita untuk mendoakan orang tua yang meninggal dunia di atas kekafiran, mati di atas kesyirikan. Nah, kalau dia mati di atas kekafiran atau kesyirikan, na'udzubillahi min dzalik, ya, maka orang tersebut diharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dia menyekutukan Allah, kemudian dia mati di atas perbuatan syirik itu, ya, mati di atas kekafiran, mati di atas kesyirikan, ya, maka sungguh faqad harramallahu alaihi al-jannah, sungguh Allah telah haramkan untuknya surga. Kalau haram masuk surga berarti masuk neraka. Nah, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, ya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Nah, di perbuatan syirik, ya, dikategorikan sebagai orang yang zalim, ya, karena dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, ibadah yang harusnya dia serahkan kepada Allah, dia harus beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah kepada selain Allah, dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya orang-orang yang mati di atas kesyirikan itu tidak boleh lagi kita doakan ampunan untuknya. Ya, tidak boleh kita doakan ampunan. Ini kalau apa? Kalau kita tahu dia mati di atas kesyirikan. Karena disebutkan dalam ayat, mim ba'di ma tabayyana lahum, mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang tuanya itu mati di atas kesyirikan. Nah, bagaimana kalau dia nggak tahu orang tuanya? Orang tuanya musyrik atau orang tuanya non muslim, kafir umpamanya. Tapi dia tidak tahu apakah orang tuanya sekarang masih hidup atau sudah mati. Ya, dia juga tidak tahu bagaimana kesudahannya, ya, mungkin terpisah dari orang tuanya atau, ya, ada hal-hal tertentu yang menyebabkan mereka terpisah umpamanya. Dia tahu bahwasanya orang tuanya itu dahulunya sebelum berpisah adalah orang yang musyrik atau orang yang berada di atas kekafiran, belum masuk Islam umpamanya. Nah, sekarang mereka sudah terpisah lama. Tapi bagaimana kondisinya? Bolehkah dia mendoakan
ampunan pada orang tuanya, untuk orang tuanya. Nah, sedangkan dia tidak tahu orang tuanya sudah mati atau tidak. Kalaupun sudah mati, dia tidak tahu matinya di atas kekafiran atau kesyirikan. Nah, atau dia mati di atas keislaman, masuk Islam. Dia nggak tahu. Maka yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh bagi dia untuk mendoakan ampunan bagi orang tuanya. Tapi setelah dia tahu ternyata orang tuanya mati di atas kesyirikan, ya, belum sempat masuk Islam, maka tidak boleh baginya untuk mendoakan ampunan bagi kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya yang meninggal di atas kekafiran tersebut. Nah, Masya Allah. Baik, berikutnya kata beliau rahimahullah taala, babu birril walidi, babu birril walidil musyrik, bab, ya, berbuat kebaikan atau berbakti kepada orang tua yang musyrik. Ya. Beliau bawakan sanadnya, kata beliau rahimahullah taala, wa haddatsana Muhammad ibn Yusuf wala haddatsana Israil wala haddatsana Simak an Mus'ab ibn Sa'ad an abihi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, telah turun 4 ayat, ya, tentang aku. Ya. Artinya apa? Ayat itu turun tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ada 4 ayat, 4 kejadian. Nah, ya, yang pertama kata beliau rahimahullah taala, kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashroba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ini syahidnya dari hadis ini, kata beliau, dahulu ibuku pernah bersumpah, dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, ya, sampai aku berpisah atau menjauh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ibunya nggak suka kalau anaknya bergaul, berteman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, karena ibunya masih kafir, ya, ibunya kafir. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, Fa'anzalallahu Azza wa Jalla, maka Allah turunkan, ya, ayat tentang kondisi tersebut. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu itu jahadaka, nah, dia bersungguh-sungguh menginginkan engkau berbuat syirik, ya. Artinya orang tuanya menyuruhnya untuk melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini orang tuanya tidak suka, ibunya tidak suka kalau anaknya bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah turunkan ayat, jika kedua orang tuamu itu bersungguh-sungguh menginginkan kesyirikan, ini memerintahkanmu, mereka inginkan engkau menyekutukan aku, kata Allah, ma laisa laka bihi ilmun, yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan kau taati mereka berdua. Artinya jangan kau taati kedua orang tuamu itu, ya, karena itu adalah perbuatan maksiat, tidak boleh. Tapi, ya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi engkau berbakti, berbuat baik kepada mereka di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Ini engkau taati mereka pada perkara yang bukan maksiat. Nah, ya, artinya apa? Kita tidak taati orang tua kita dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik orang tua kita muslim atau non muslim. Nah, apalagi kalau dia non muslim, ya, kafir. Ya, kalau dia muslim saja, anggaplah dia beriman kepada Allah, tapi dia perintahkan kita untuk berbuat syirik umpamanya, atau mereka perintahkan kita untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, ini nggak boleh. Ya.
Seperti umpamanya orang tua suruh kita makan harta riba umpamanya. Itu haram hukumnya. Ya. Tapi ya, kita tidak mentaati mereka hanya dalam perkara itu saja. Ya. Hanya dalam perkara itu saja. Bukan dalam seluruh perkara. Ya. Jadi kita tidak mentaati kedua orang tua kita hanya dalam perkara itu saja. Jadi dalam perkara maksiat yang dia perintahkan. Nah, intinya kalau itu adalah perkara yang melanggar syariat Allah, melanggar aturan Allah, ya, merupakan perbuatan maksiat, ya, maka tidak boleh kita mentaati perintah tersebut. Hanya dalam perkara itu saja. Adapun yang lainnya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, maka hendaknya engkau berbuat baik, berbakti padanya ya di kehidupan dunia ini. Nah, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kata beliau radhiyallahu taala anhu, inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Dahulu aku pernah mengambil sebilah pedang. Pedang ini membuatku takjub. Jadi beliau senang dengan pedang itu. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, habli hadza, ya Rasulullah, hadiahkanlah aku pedang ini. Ya. Panazalat, maka turunlah ayat, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka tanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-anfal, jadi harta rampasan perang. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wassalisatu, inni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali afa usi bin nisfi. Ayat yang ketiga yang turun, Allah Subhanahu wa taala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu waktu itu sedang sakit. Maka beliau datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk beliau. Ini kita lihat ya bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ya, sahabatnya sakit itu dikunjungi walaupun beliau Rasul, beliau Nabi, tapi dengan rendah hati, dengan tawadhu beliau kunjungi sahabat-sahabatnya yang sakit. Ya. Maksud dalam perkara ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka beliau datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Fakultu, maka beliau berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin membagi-bagikan hartaku. Apakah boleh aku wasiatkan setengahnya? Maka Nabi SAW menjawab, faqala la, tidak boleh. Faqala la, tidak boleh. Fakultu as-sulus, bagaimana kalau aku bagikan sepertiganya? Fasakata. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun terdiam. Beliau diam. Beliau tidak ingin menjawabnya. Nah, ini menunjukkan diamnya Nabi SAW berarti boleh. Ya. Fakana sulusu ba'dahu jaizan. Maka setelah itu pembagian sulus itu dibolehkan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Artinya wasiat itu adalah bagian dari harta warisan yang harus dibagikan sebelum dibagi-bagikan kepada ahli waris. Ya. Contoh, si A punya harta 1 miliar. Si A punya harta 1 miliar. Dia sakit, pas dia sakitnya itu dia tulis wasiat. Boleh nggak dia wasiatkan hartanya setengah dari 1 miliar itu atau setengah miliar itu dia infakkan ke pesantren umpamanya, atau bangun masjid. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Nah, bolehnya berapa? Batas maksimalnya adalah as-sulus, sepertiga. Jadi kalau 1 miliar dibagi 3, satu bagian itulah yang boleh dibagikan. Itu artinya itu batas maksimalnya. Nah, jadi 2/3-nya itu ya nanti dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Artinya tidak boleh lebih daripada sepertiga. Ya, kata Nabi SAW, as-sulus was-sulusu katsir, sepertiga saja dan sepertiga itu sudah banyak. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang keempat,
Inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansari fa daraba rajulun minhum anfi bi lahyai jamal. Dahulu, sesungguhnya aku dahulu pernah minum khamar. Aku minum khamar bersama satu kaum dari kalangan kaum Ansor. Ya. Waktu itu di Lahyal Jamal, di satu tempat antara jalan dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, dahulu Nabi SAW pernah berbekam di situ. Ya. Maka ketika mereka sambil minum khamar, tiba-tiba ada seseorang ya, yang memukul hidungku, kata beliau. Ya. Jadi hidungnya dipukul. Maka beliau datang kepada Nabi SAW. Fa'ataitun Nabi SAW. Ingat ya, ini khamar waktu itu belum diharamkan total, mutlak. Nah, jadi pengharaman khamar itu ada beberapa jenjang. Ya. Pertama ada pilihan, boleh minum, boleh tidak. Demikian pula setelah itu turun ayat melarang tentang khamar, khamar boleh diminum kecuali kalau dekat waktu sholat. Kalau sudah dekat waktu sholat nggak boleh, karena akan memabukkan. Nah, kemudian yang terakhir, turun ayat mengharamkan khamar secara mutlak. Nah, di antara sebabnya adalah ini, kisah ini. Nah, jadi ada seorang yang memukul hidung Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan tentang ayat tentang haramnya khamar. Nah, Masya Allah taala. Ya. Syahid dari hadis ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah ucapan Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu pada poin yang pertama. Ya. Jadi orang tuanya itu bersumpah dan bersungguh-sungguh ingin kalau beliau tidak bersahabat dengan Nabi SAW atau kembali melakukan perbuatan syirik. Nah, tapi Allah larang, ya Allah larang, tidak boleh mentaati keduanya. Nah, dalam perkara itu saja. Adapun selain dari itu, maka diperintahkan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi engkau berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tuamu itu di kehidupan dunia ini. Ya. Adapun perintahnya untuk agar kamu berbuat syirik, jangan kamu taati itu. Begitu. Ya. Selain dari itu, tetap kita berbuat apa? Berbuat baik kepada mereka, walaupun mereka masih musyrik atau masih kafir, belum masuk Islam. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian hadits yang berikutnya masih dalam bab ini, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadits yang ke-25, qala haddatsana Al-Humaydi, qala haddatsana Ibnu Uyainah, qala haddatsana Hisham Ibnu Urwah, qala akhbarani Abi, qala akhbaratni Asma'u bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, qalat atatni ummi raghibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhuma berkata, ibuku datang kepadaku raghibatan, dan dia sangat menginginkan, ya, rindu atau menginginkan baktiku. Artinya dia datang kepada anaknya, pengen kalau anaknya berbuat baik kepada dia, berbakti kepadanya. Itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhu menceritakan ibunya waktu itu datang kepadanya. Jadi Asma bintu Abi Bakar ini termasuk sahabiah yang pertama-tama masuk Islam. Setelah 17 orang masuk Islam, maka beliau pun masuk ke dalam Islam dan berhijrah ke Madinah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Waktu itu ibunya masih kafir atau ibunya kafir, ya, datang kepada beliau, ya, dalam kondisi raghibah, sangat menginginkan dan merindukan bakti anaknya. Artinya dia pengen Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma itu berbakti kepadanya, ya, karena bingung, ya, tidak tahu harus berbuat apa karena ibunya musyrik, ya.
belum masuk Islam. Fa sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa asiluha ya Rasulullah, bolehkah aku menyambung tali silaturahim, berbakti, berbuat baik kepadanya? Qala, maka Nabi menjawab, na'am, iya. Nah, insyaallah taala. Qala Ibnu Uyainah, maka Ibnu Uyainah yang meriwayatkan hadis ini Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah, salah satu imam besar dalam agama kita. Ada dua Sufyan. Yang pertama ini Sufyan Ibnu Uyainah, dan yang kedua Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Baik. Di sini Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala berkata, fa anzalallahu azza wa jalla fiha, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang kisah mereka ini, ya. Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak melarang kalian dari berbuat baik, ya, kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Nah, dan ini berlaku umum, ya, kepada orang-orang kafir, orang-orang non muslim, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak larang kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Berbuat baik, ya, di sini bukan berarti kita cinta mereka, kita loyal mereka. Jadi sekedar berbuat baik saja. Ya. Itulah keindahan agama Islam. Bagaimana sempurnanya agama Islam. Orang-orang yang kafir itu wajib kita benci. Wajib kita musuhi. Nah, karena kekafirannya. Akan tetapi permusuhan kita, kebencian kita kepada orang kafir itu tidaklah menghalangi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Boleh kita berbuat baik kepada orang kafir. Nah, dengan catatan dia bukan orang yang memusuhi kita, yang memusuhi agama kita, nah, atau memerangi kita. Nah, kalau dia adalah orang kafir yang memerangi kita dan agama kita, maka tidak boleh kita berbuat baik kepada mereka. Nah, tapi selama dia tidak perangi kita, dia tidak musuhi kita, memerangi kita, ya, mereka adalah kafir-kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin, maka boleh kita berbuat baik kepada mereka. Nah, apalagi kalau dia adalah orang tua, ya, atau ayah atau ibu kandung kita. Nah, Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajibnya berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka masih musyrik atau mereka belum masuk Islam atau masih kafir. Nah, tetap wajib berbuat baik atau berbakti kepada mereka, kecuali kalau mereka memerintahkan kepada syirik, ya, memerintahkan kepada maksiat, maka tidak wajib kita mentaati mereka dalam perkara itu saja. Adapun yang lainnya tetap kita masih taati, kita masih berbuat baik kepada mereka. Nah, kemudian beliau bawakan hadits berikutnya, hadits yang ketiga dalam bab ini. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Musa qala haddatsana Ibnu Al-Aziz qala haddatsana Abdul Aziz Ibnu Muslim an Abdullah bin Dinar qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan sira'ah tuba'. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu melihat ada hullah, ya, hullah itu pakaian yang mereka pakai di zaman itu. Nah, yang pakaian itu sirah, ada campuran pakaian yang bercampur dengan sutra. Nah, harir, ada harirnya. Nah, dan ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihatnya,
ya, dijual. Jadi baju itu, pakaian itu dijual. Ya. Faqala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah, ibta' hadhihi falbasha. Nah, yaumal jum'ati wa idza ja'aka al-wufud. Ya Rasulullah, belilah baju ini, bagus ya. Umar melihatnya bagus. Ya. Karena beliau tidak tahu dalam pakaian itu atau pakaian itu ada campuran sutranya. Belilah pakaian ini, ya. Setelah itu kau pakai nanti di hari Jumat, ya, atau engkau pakai ketika ada tamu datang kepadamu. Maka Nabi SAW bersabda, innama yalbasu hadza atau yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Sesungguhnya yang memakai ini adalah orang-orang yang tidak punya bagian nanti di akhirat. Nah, artinya apa? Memakai pakaian yang ada sutranya itu dilarang dalam agama kita, ya. Dan larangan ini hanya berlaku bagi laki-laki saja. Adapun perempuan boleh. Nah, kalau perempuan ya jangankan baju ada campuran emasnya, dia pakai emas saja boleh. Apalagi kalau hanya ada campuran emasnya, campuran harirnya, campuran sutranya. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim, laki-laki atau pria muslim, itu dilarang memakai pakaian sutra. Nah, fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin, maka Nabi SAW datangkan hulal atau hullah yang lain, pakaian yang lain yang mirip dengan itu tapi tidak ada sutranya. Atau pakaian yang sama dengan itu tapi banyak, ya. Fa arsala ila Umar bihullatin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan satu hullah, satu pakaian itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku mau pakai pakaian ini sedangkan engkau sudah bersabda tentang pakaian seperti ini? Artinya apa? Beliau sudah dengarkan. Tidak boleh bagi siapa? Bagi seorang muslim, pria muslim untuk memakai pakaian yang ada sutranya. Kok Nabi SAW hantar kepada beliau? Maka Nabi bersabda, qala inni lam u'tikaha litalbasaha. Wahai Umar, aku berikan engkau hullah ini bukan supaya kau pakai, bukan. Walakin tabi'uha au taksuha, akan tetapi supaya kau bisa jual lagi atau kau pakaikan kepada orang lain. Fa arsala biha Umar ila akhin lahu. Maka Umar pun mengirimkan pakaian tersebut kepada saudaranya, saudara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ada yang mengatakan saudara seibunya. Nah, Masya Allah ta'ala. Atau ada yang mengatakan kerabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dalam riwayat An-Nasa'i, saudara Umar yang dimaksud di sini adalah saudara seibu. Saudara seibu. Namanya Utsman ibn Hakim. Nah, yang waktu itu belum masuk Islam. Min ahli Makkah qabla an yaslama. Nah, qabla yaslim. Nah, artinya dia hantarkan pakaian itu kepada saudaranya, saudara seibunya yang tinggal di Makkah sebelum masuk Islamnya. Dia waktu itu saudaranya belum masuk Islam. Nah, ala kulli hal, syahid dari hadis kita ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, boleh bagi seorang muslim untuk berbuat baik kepada kerabatnya, walaupun kerabatnya itu masih kafir atau musyrik. Seperti di sini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan Umar untuk memberikan baju tersebut, ya, kepada orang lain. Nah, karena baju itu, pakaian itu ada campuran sutranya, maka diberikanlah kepada saudaranya yang waktu itu belum masuk Islam. Nah, Masya Allah ta'ala. Sebutkan dia adalah saudara Umar, saudara seibunya Umar ibn Khattab, namanya Utsman ibn Hakim radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Nah, jadi boleh kita berbakti kepada
berbuat baik kepada mereka walaupun mereka tidak atau belum masuk Islam atau belum beragama Islam. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik, kita masuk bab berikutnya. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun la yasubbu walidayhi, bab tidak boleh seseorang itu mencela atau memaki kedua orang tuanya. Nah, juga tidak boleh dia menjadi sebab orang tuanya dimaki oleh orang lain. Ya. Jadi jangan sampai dia melakukan perkara, jangan sampai dia memaki langsung orang tuanya atau salah satu di antara orang tuanya, atau jangan sampai dia jadi sebab orang tuanya dimaki oleh orang lain. Seperti kalau dia maki, ada si fulan A, dia maki si fulan B. Ya. Si A maki bapaknya si B. Si B balas maki bapaknya si A. Itu tidak boleh. Ya. Masuk dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah, qala haddatsana Muhammad ibn Katsir, qala akhbarana Sufyan, qala haddatsani Sa'd bin Ibrahim an Humaid bin Abdurrahman. An Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Umar an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kaba'iri ay yashtuma ar-rajulu walidayhi. Ya, sanad beliau Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Amr. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kaba'ir, termasuk dosa besar, ay yashtuma ar-rajulu walidayhi. Seseorang itu ya mencela atau memaki kedua orang tuanya. Nah, faqalu, maka para sahabat bertanya, kaifa yashtum? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin dia mencela atau memaki orang tuanya? Nah, perhatikan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan termasuk dosa besar seseorang mencela atau memaki kedua orang tuanya. Para sahabat waktu itu yang mendengarkan hal tersebut, ya karena fitrah mereka masih selamat, bersih, ya, maka mereka merasa heran, kok bisa ada orang yang memaki kedua orang tuanya? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kok dia maki orang tuanya? Ya, dia cela orang tuanya, dia maki orang tuanya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita fitrah manusia itu, fitrah seorang manusia, ya, kalau ini fitrahnya masih bersih, ya, masih lurus, mereka itu tidak suka dan benci perbuatan seperti itu. Ya. Mereka tidak suka dan benci perbuatan seperti itu. Nah, iya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala, maka Nabi bersabda menjawab, ya, pertanyaan para sahabat itu, yashtumur rajula wa yashtumu abahu wa ummahu. Dia, jadi kok bisa seseorang bisa memaki kedua orang tuanya? Caranya bagaimana? Kata Nabi SAW, sebenarnya dia maki orang lain. Kemudian orang lain itu, ya, maki kedua orang tuanya dan ibunya, bapak dan ibunya. Seperti yang kita sebutkan tadi contohnya. Si A dia maki si fulan B. Si B ini dia langsung balas juga. Tapi balasannya lebih parah. Bahkan sampai dia maki siapa? Orang tuanya si A dan orang tua, baik itu ayah atau ibunya si A. Nah, ini sama artinya si A itu, ya, telah mencaci atau mencela atau memaki orang tuanya sendiri. Kenapa jamaah? Karena dialah penyebabnya. Ya. Nah, maka hadis ini merupakan di antara hadis, ya, dari dalil sadduz zara'i atau sadduz zari'ah, menutup celah pintu sebab, ya, perbuatan yang haram. Nah,
Artinya kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu merupakan sebab ya terjadinya atau dilakukannya perbuatan haram. Nah, memaki orang tua atau mencela orang tua ya itu adalah perbuatan haram dalam Islam. Ya, perbuatan haram dalam Islam. Maka sebab ya, sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut itu juga diharamkan. Seperti tadi, si A dia maki si fulan. Akhirnya si fulan itu balas maki bapaknya, balas maki orang tuanya. Nah, jadi tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut, demikian pula tidak diperbolehkan melakukan sebab ya terjadinya perbuatan itu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian beliau bawakan hadis yang kedua dalam bab ini. Kata pengarang rahimahullah taala, qala haddatsana Muhammad ibnu Sallam qala akhbarana Makhlad ibnu Abi Yazid Abu Yahya Al-Harrani. Qala, beliau berkata akhbarana Ibnu Jurayj, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj, ini Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Ibnu Jurayj. Nah, qala sami'tu Muhammad bin Al-Harithi Ibn Sufyan yaz'umu anna Urwata ibn Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqul min al-kaba'iri 'inda Allah ta'ala ay yastasna ay yastasabba ar-rajulu liwalidihi ay yastasabba ar-rajulu liwalidihi. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Rasulullah SAW, termasuk perbuatan kabair, perbuatan dosa besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang itu menjadi sebab orang tuanya dimaki oleh orang lain. Hampir mirip dengan hadis sebelumnya. Nah, artinya dia menjadi sebab orang tuanya dimaki atau dicaci oleh orang lain. Ya. Baik itu sebabnya dengan gangguan atau sebabnya dengan lisannya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, pentingnya seorang muslim untuk menjaga akhlaknya, ya, menjaga perilakunya, jangan sampai dia berbuat perbuatan yang tidak baik. Ya. Ketika dia melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, orang akan mengatakan ini anaknya kurang ajar, tidak diajar oleh orang tuanya, kena orang tuanya, kan begitu. Ini si fulan ini kurang ajar, ya, ini si fulan bejat, si fulan nakal, nggak diajar oleh orang tuanya, nah, kena orang tuanya. Orang tuanya dimaki orang lain, dicaci oleh orang lain disebabkan karena dirinya. Nah, oleh karena itu, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kita ya atau perbuatan baik kita, akhlak kita yang baik, nah, itu bisa jadi menjadi sebab ya, bisa jadi menjadi sebab orang tua kita dipuji oleh orang lain. Nah, maka bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita ya, di antara bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita adalah kita berperilaku atau berakhlak mulia. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jelek yang nantinya dikhawatirkan itu dinisbatkan ya kepada kedua orang tua kita yang katanya tidak mengajari kita. Padahal orang tua kita ajarin kita. Tapi karena kita yang bandel, kita yang nakal, akhirnya orang tua kita yang kena. Nah, oleh karena itu, sebagai bentuk kita berbakti kepada orang tua, kita jaga nama baik orang tua kita, maka kita dianjurkan, diwajibkan untuk berakhlak
berakhlak mulia, berperilaku yang baik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mencemarkan nama baik kedua orang tua kita. Nah, Masya Allah Ta'ala, Barakallahu fiik. Ya. Baik, ini yang dapat kita sampaikan. Insya Allah Ta'ala selanjutnya kita akan masuk dalam bab yang ke-15 tentang akibat dari durhaka kepada kedua orang tua. Kita sebutkan nanti insya Allah Ta'ala di pertemuan yang akan datang pada hadis yang ke-29. Nah, sisa waktu yang tersisa kita beri kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya seputar pembahasan atau yang lainnya. Falyatafaddal, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya pada Ustadz, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Saya mau nanya Pak Ustadz. Misalnya ini ada orang tua gitu ya, dia punya sawah gitu kan. Nah itu kita mengarahkan anak-anaknya mengarahkan untuk dijual, terus digunakan untuk membangun masjid gitu atau untuk sedekah lah gitu ya. Itu semuanya gitu Ustaz. Tadi disampaikan apakah boleh semuanya gitu Pak Ustaz. Itu yang pertama gitu ya. Terus yang kedua tadi disampaikan hadis bahwa memberikan pakaian yang ada sutranya kepada orang kepada saudara sahabat Umar itu boleh gitu ya. Artinya berarti apakah kita memakai pakaian yang ada sutranya atas pemberian orang lain itu apakah diperbolehkan gitu. Yang kedua, yang satu lagi Pak Ustadz, berbuat baik atau buruk kita, perbuatan baik atau buruk kita, apakah berpengaruh pada pahala atau dosa ke orang tua kita? Terima kasih Pak Ustadz. Nah, Masya Allah Ta'ala. Yang pertama tentang wasiat ya, tentang wasiat. Jadi kalau bapaknya belum, orang tuanya belum mati atau belum sakit, belum menulis wasiat, anak-anaknya mengarahkan, ayo Pak, umpamanya dia punya anak 5 orang umpamanya, 5 anaknya ini arahkan ke bapaknya, ya udah Pak, itu tanah yang 5 hektar itu udah kita bikin pesantren aja Pak, ya nanti jadi amal jariahnya Bapak ya. Kalau seperti ini boleh, dibolehkan. Nah, yang nggak boleh itu kalau dia berwasiat ya, kalau dia berwasiat sudah sakit, dia berwasiat ya, kemudian seluruh harta tersebut dia serahkan untuk bikin masjid atau bangun pesantren, itu nggak boleh karena itu wasiat. Tapi sebelum dia berwasiat atau dia masih hidup, masih sehat ya, anak-anaknya mengarahkan ya, dan mereka juga sudah sepakat untuk agar tanah yang 5 hektar milik bapak mereka itu dijadikan pesantren saja supaya jadi amal jariah. Ini boleh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Memakai sutra pemberian orang lain itu apakah diperbolehkan Pak Ustadz? Nah, memakai sutra pemberian orang lain. Sudah kita sebutkan tadi ya. Tidak diperbolehkan memakai sutra bagi seorang pria muslim. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberikan oleh Nabi SAW, ya, Umar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya pakai ini baju, sedangkan antum sudah bersabda tentang baju ini, ya. Nah, makanya Nabi jelaskan, sebenarnya Nabi berikan baju itu kepada Umar bukan untuk dipakai, ya, tapi supaya dijual atau diberikan kepada saudaranya yang lain yang non Muslim itu tadi. Ya, jadi Umar bin Khattab berikan kepada saudaranya yang waktu itu belum masuk Islam. Karena dia non Muslim, belum masuk Islam, ya mereka kan bukan Muslim. Yang dilarang pakai itu adalah Muslim. Nah, ya. Jadi kalau antum, bapak yang bertanya tadi, dikasih pakaian dari sutra, boleh nggak bapak pakai? Jawabannya nggak boleh. Nah, tidak diperbolehkan. Boleh bapak beli, boleh bapak jual balik. Ada umpamanya ada orang kasih ke bapak sutra, nah banyak, ya boleh nggak bapak ambil sutra itu kemudian bapak jual lagi,
orang lain. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jual beli sutra dibolehkan karena ada orang-orang yang diperbolehkan untuk pakai sutra. Siapa? Itu kalangan kaum wanita. Nah, adapun laki-laki tidak diperbolehkan. Kemudian apakah perbuatan kita anak ya itu berpengaruh kepada dosa atau pahala orang tua? Nah, ini ya orang tua akan ditanya tentang kepemimpinannya sebagai orang tua, ya, dia akan ditanya. Nah, adapun tentang apakah dia juga mendapatkan dosa atau tidak, menurut pendapat sebagian ulama, mereka menyebutkan seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan balasan kecuali apa yang dia telah usahakan, apa yang dia lakukan. Nah, anaknya itu bagian dari usahanya. Anak itu bagian dari usahanya. Jadi kalau anaknya adalah anak yang saleh, dia juga dapatkan bagian dari pahala itu. Kalau anaknya toleh, anaknya jelek, anaknya buruk, maka dia juga mendapatkan bagian dari hal itu. Karena itu merupakan amal jariahnya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus mendidik anak kita menjadi anak yang berbakti, anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya Ustaz. Ana pernah dengar kalau ahli waris itu dia haram hukumnya menerima wasiat dari orang tuanya. Maksudnya wasiat harta Ustaz. Apakah itu benar Ustaz ya? Iya, tidak diperbolehkan ya bagi ahli waris untuk mendapatkan wasiat. Nah, karena sudah ada bagiannya. Sudah ada bagiannya. Nah, Syukran. afwan. Bisa yang lain? Silakan. Kayaknya cukup Ustaz. Nah, Mungkin cukup Ustaz. Tidak ada pertanyaan lagi. baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Dan kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua, dimudahkan untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita, dimudahkan untuk mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakumullah khair.